Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Teman-teman sekalian, ketemu lagi di pembelajaran tajwid, dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang mad jaiz munfasil. Yang dimaksud dengan mad jaiz munfasil adalah mad bertemu dengan hamzah di lain kata. Panjangnya 4-5 harokat. Nah, kenapa dinamakan dengan mad jaiz munfasil? Jaiz itu kan artinya boleh ya, dan munfasil artinya terpisah. Disebut dengan mad jaiz karena seluruh ulama ahli qiraat itu tidak sepakat untuk memanjangkannya lebih dari 2 harokat. Jadi ada juga tuh yang berpendapat bahwa mad jaiz ini panjangnya hanya 2 harokat saja. Dan yang lainnya, ini harus lebih dari 2 harokat karena bertemu dengan hamzah seperti itu. Kemudian disebut munfasil karena memang mad bertemu dengan hamzahnya itu terpisah atau beda kata. Nah, adapun dalam riwayat Imam Hafiz itu panjangnya 4-5 harokat. Dan riwayat Imam Hafiz ini adalah qiraat yang kita baca setiap harinya. Contoh dari mad jaiz munfasil. Kalla idza inni akhafu qu anfusakum. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari mad jaiz munfasil. Yang pertama ada kalla idza, la ada mad, yakni alif sebelumnya fathah bertemu dengan hamzah. Inni akhafu, ni ada ya sukun sebelumnya kasrah bertemu dengan hamzah, beda kata juga ya. Kemudian ku anfusakum, ku ada waw sebelumnya dhammah dan disebut mad bertemu dengan hamzah. Ingat hukumnya mad jaiz munfasil, panjangnya 4-5 harokat. Nah, teman-teman sekalian, ternyata mad jaiz juga ada pembagiannya. Ada 2 macam. Yang pertama adalah mad jaiz munfasil hakiki, yaitu mad jaiz munfasil yang terdapat pada 2 kata yang secara tulisan dan makna itu terpisah. Contohnya yang seperti sebelumnya ya. Kalla idza qu anfusakum. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa jelas dari tulisannya pun terpisah. Kalla idza, kala satu kata, idza satu kata juga. Jadi terpisah. Kemudian ku anfusakum, ku satu kata, anfusakum satu kata juga. Yang kedua ada yang disebut dengan mad jaiz munfasil hukmi, yaitu mad jaiz munfasil yang terdapat pada kata yang penulisannya bersambung namun secara hukum terpisah. Contohnya, ya ayyuha ha antum. Nah, teman-teman sekalian bisa dilihat di sini bahwa ya ayyuha, kalau dari tulisannya ini, tulisannya kan nyambung ya, yang seakan-akan ini satu kata padahal ini 2 kata. Karena asalnya ya ayyuha ini ada ya terpisah ya, huruf nida. Kemudian ayyuha. Jadi 2 kata ya dan ayyuha. Karena di Rasim Utsmaniyah itu disambungkan, maka penulisannya jadi nyambung. Begitupun dengan ha antum. Asalnya ha terpisah dan kata antum. Nah, disambung penulisannya di dalam Al-Quran sehingga seperti ini, seakan-akan satu kata padahal 2 kata yang berbeda. Kemudian ada yang mendefinisikan juga kalau mad jaiz munfasil itu adalah mad bertemu dengan hamzah yang mana hamzahnya itu seperti alif. Pernyataan seperti itu ya kurang tepat ya. Kenapa? Karena ternyata di Al-Quran ada mad jaiz munfasil yang hamzahnya tidak seperti alif. Contohnya di surat Al-Isra ayat 49 dan surat As-Sajdah ayat 10. Nah, ini nih ayatnya. Wa qalu aidza
Wa qalu aidza, sama ya katanya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa wa qalu dan aidza itu beda kata, misah katanya. Dan hamzahnya ini hamzahnya bukan berbentuk alif tapi hamzah mandiri ya. Yang mungkin kalau baru belajar ini bisa dikatakan wah ini mad wajib nih, bukan mad jaiz. Padahal yang sebenarnya adalah mad jaiz. Nah, jadi pengertian bahwa mad jaiz munfasil itu adalah mad bertemu hamzah yang hamzahnya seperti alif, itu kurang tepat karena di Al-Qur'an ada yang mad jaiz tapi hamzahnya hamzah yang mandiri, tidak berbentuk alif. Sekian pembahasan mad jaiz munfasil, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.